Hai, di video kali ini aku bakal mau review sedikit tentang serum ya. Jadi ini ada beberapa serum yang ada di toko aku. Ini yang aku kasih lihat untuk foto-fotonya. Bukan foto ya, apa ini namanya? Gambarnya. Nah, di sini tapi beberapa sudah ada yang diambil ya, karena memang kita pakai pribadi juga untuk di studio ke klien. Ada CC Glow, bisa dilihat di sini, dan ada juga yang terakhir ini ya. Nah, aku mau bahas dulu yang pertama, yang ini nih, ini ya. Nah, ini adalah serum MTS atau bisa dipakai bersama dengan meso non needle. Jadi ada namanya mesoterapi needle dan ada mesoterapi non needle. Bedanya apa? Kalau kita mau simple tahu, artinya mesoterapi itu adalah memasukkan nutrisi atau serum menggunakan needle, itu namanya mesoterapi needle. Tapi kalau non needle artinya memasukkan serum atau nutrisi tanpa jarum atau tanpa needle. Contoh alatnya apa? Banyak nih. Misalkan yang pertama ada contoh non needle ya, itu ada galvanik, ada ultrasound, ada RF, itu juga terkadang digunakan bersama dengan serum. Lalu ada apa lagi ya? Thermage itu pun juga, intinya yang tidak pakai jarum. Lalu yang kedua ada mesoterapi needle. Mesoterapi needle itu dia memasukkan serum atau nutrisi menggunakan jarum. Contohnya apa? Microneedle therapy system, MTS, BB Glow itu pakai needle ya. Jadi memasukkan serum menggunakan needle atau jarum. Indikasi dan kontraindikasinya juga harus diperhatikan karena setiap kondisi kulit punya masing-masing treatment yang berbeda. Yang pertama di sini ada yang pore. Lalu yang kedua di sini ada brightening. Sesuai dengan namanya, di sini FAU brand ini dia adalah dari Korea, tapi produknya dari Jerman. Made in-nya Jerman ya. Ada yang pertama yang pore. Pore ini dia lebih untuk jerawat pori-pori, dan bagusnya lagi kedua produk ini sama-sama bisa untuk scar atau bopeng, bekas jerawat, bekas luka dan sebagainya. Kalau yang tadi di sini ada untuk jerawat atau pore control ampule, lalu yang kedua di sini lebih fokus ke brightening dan lifting, which is dia bagus banget untuk flek, noda hitam di wajah, dan bekas-bekas jerawat ya, bekas jerawat yang menghitam itu juga bisa gitu. Jadi oke banget untuk mencerahkan kulit. Nah, untuk produk di sini aku punya CC Glow. CC Glow ini kalau misalnya aku review enaknya bareng sama yang satu ini. Ini BB Glow ya. Nah, perbedaannya apa nih dari CC Glow dan BB Glow? Yang pertama dari shade-nya ya. Kalau shade-nya ini CC Glow dia ada banyak macam. Cuman yang paling banyak di order itu adalah yang nomor 101, which is dia masuk ke semua jenis kulit. Kalau diperhatiin di sini dia agak kental di bagian bawah ya. Dia memang lebih pigmented dibandingkan BB Glow. Bagusan mana? Tergantung. Kalau yang lebih banyak ke bopeng, lebih butuh didempul lah istilahnya ya, mungkin bisa pakai CC Glow ini. Cuman untuk kedua produk ini aku tidak rekomendasi buat yang sedang berjerawat karena fungsinya lebih untuk mencerahkan, lalu untuk anti aging, lalu melembabkan juga untuk flek hitam, noda hitam gitu. Perlu diketahui kalau produk-produk untuk berjerawat dan untuk whitening itu biasanya kontra. Artinya di sini kalau misalnya produk untuk contoh yang tadi serum MTS ya, produk whitening tidak bisa untuk jerawat dan produk jerawat bukan untuk whitening. Dibilang tidak bisa banget ya, istilah kasar harus satu-satu lah fungsinya gitu. Cuman memang kalau dibilang produk berjerawat, kenapa ada yang klaim bisa mencerahkan? Karena ketika si jerawat hilang, otomatis kulitnya pun bersih. Ya, apalagi kalau kita bicara produk glowing dibandingkan dengan jerawat itu pasti berbeda. Balik lagi ke sisi glow, cara pakai juga hampir mirip banget. Dari segi ukuran, kalau yang untuk BB Glow ini dia serumnya ukurannya 5 mili dan kalau CC Glow 10 mili. Keduanya dari Korea. Bedanya intinya ini lebih pigmented. Itu aja sih. Ya kalau fungsi sama. Cuman kalau untuk BB Glow yang ini aku sih lebih suka karena lebih glowing. Ya. Oh ya, sekedar informasi, coming soon kita bakal keluarin serum BB Glow yang made in Indonesia. Produk brand kita sendiri sudah BPOM dan halal. Tapi masih ditunggu ya tanggal mainnya. Ini untuk yang review serum CC Glow. Oh iya, untuk satu boxnya CC Glow itu ada 10 ya. 10, ini udah tinggal satu. Dan kalau BB Glow juga ada 10, dapat 2 corong. Kalau CC Glow corongnya banyak.
Ada 10 juga. Jadi setiap satu corong. Yang berikutnya, ini brandnya adalah dari FAU, sama seperti yang tadi, yang serum MTS yang pertama itu brandnya juga FAU. Kalau misalnya sering liatin Instagram aku, mungkin udah tahu kalau si FAU ini hits banget sama produknya yang pumpkin. Ya, aku nggak bahas di sini karena aku lebih fokus ke serum soal ini. Jadi dia lebih dia cukup hits dengan produknya yang namanya peeling labu atau shiny pumpkin peel. Ya, di sini kita punya kali ini adalah si serumnya. Serumnya ini bisa digunakan sebagai aftercare ketika melakukan treatment pumpkin, atau bisa juga diaplikasikan bersama si mesin Mesoneedle atau Mesononidal. Di mana fungsi dari pumpkin ini adalah untuk kulit banyak banget ya. Yang pertama, dia bagus untuk mencerahkan, membantu mengeringkan jerawat, dan yang pasti buat bekas jerawat, flek hitam juga bagus. Kenapa? Karena di dalam pumpkin di sini dia mengandung vitamin A, vitamin B, C, D, dan K. Ya, aku agak lupa exactly-nya, cuman kalau fungsinya itu yang tadi aku sebutin. Cuman kalau misalnya untuk jerawat yang radang aktif sekali, aku tetap rekomen ya pakai obat jerawat ya. Dan obat jerawat itu sama kosmetik beda. Yang kita supply di sini, yang aku show di sini adalah kosmetik, bukan kita ngomongin eyeshadow ya. Cuman artinya ini bukan obat, bukan ada di apotek. Ya, jadi harus tahu bedanya. Ketika si jerawat terlalu radang atau terlalu aktif, disarankan ke dokter. Kenapa? Karena butuh obat atau dosis yang lebih tinggi. Biarpun kadang-kadang beberapa jerawat bisa sih dihandle menggunakan obat jerawat yang ada di pasaran atau di mall-mall misalkan. Ya. Sekedar informasi, untuk produk berjerawat biasanya orang hamil juga nggak boleh ya, dan semua orang yang berjerawat hanya boleh facial jerawat saja, tidak boleh dimacem-macemin. Misalkan ada klien yang datang dengan kendala dia mau facial whitening tapi kulitnya masih berjerawat, kita akan rekomendasikan untuk sebaiknya diberesin dulu jerawatnya, kita facial dulu jerawat, dan baru kita lanjutkan dengan whitening. Nah, di sini ada step dari sisi glow ya. Yang pasti kalau untuk step itu, yang pertama kita cleansing, ini sisi glow ya, di cleansing dulu wajahnya, lalu bisa pakai, kalau sisi glow ini sebenarnya punya banyak shade ya, ini agak ngelongkap ke sisi glow lagi, dia punya banyak shade, jadi sebenarnya dia bisa untuk shading ya, jadi di bagian wajah bisa di shading seperti make up lah. Untuk kandungan utamanya yang tadi sisi glow ya, sorry ya agak ngelompat ya. Ada niacinamide, hyaluronic acid, skin elasticity, adenosine, dan di sini sebagai highlighter set. Which is kalau misalnya kita dari segi fungsinya itu adalah untuk brightening, untuk memberikan kulit yang kenyal, lembab, meningkatkan elastisitas kulit, dan juga untuk mengencangkan. Bagus untuk mengencangkan kulit. Untuk pastinya kalau melakukan treatment sebaiknya dieksfoliasi dulu supaya lebih bersih. Nah, yang terakhir di sini yang mau aku bahas itu adalah Derma Solution PDRN Magic Ampoule ya. Di sini bisa digunakan bersama dengan dengan Mesoneedle atau non-needle. Biasa kalau di Korea sih ini merupakan treatment yang agak premium ya. Namanya biasanya adalah baby skin, cuman ada di salon-salon yang high end. Ya, kandungan di sini adalah Salmon DNA. Kalau memang tahu sekian tahun terakhir itu lagi hits banget sama namanya Salmon DNA. Untuk treatment ya, untuk wajah dan bahkan untuk dikonsumsi. Untuk konsentrasinya itu adalah 8.600 ppm. Ya, di sini sudah ada, fungsinya bagus banget untuk anti-aging, moisturizing atau melembabkan, mencegah penuaan dini, mencerahkan dan membuat kulit lebih nyaman dan mengurangi peradangan atau kemerahan pada kulit ya. Nah, yang ini aku rekomen banget karena hasilnya benar-benar kelihatan banget. Even kalau kita cuman dioles pakai tangan tanpa alat pun ini juga bagus. Tapi pastikan ya, menggunakan serum apapun wajib menggunakan toner. Karena ibaratnya serum sebagus apapun kalau tidak menggunakan toner itu nggak akan maksimal. Ibarat kita mau nempel wallpaper nih, tapi temboknya kita nggak angkat dulu debunya, kita nggak benar-benar bersihkan, dia nggak akan benar-benar perfectly nempel gitu. Sama di kulit, kalau misalnya di kulit masih banyak serum, banyak kotoran,
noda, banyak sisa make up, komedo dan sebagainya, kita nggak angkat dulu, kita main timpa serum-serum ini, yang terjadi adalah kita menimpa atau meletakkan serum di atas kotoran, noda hitam, komedo, dan sisa make up. Jadi akan lebih baik ketika kita mau memasukkan nutrisi atau serum, apapun itu, apakah di-apply sehari-hari atau kita mau pakai alat, akan lebih baik kalau kita bersihkan dulu. Gitu. Jadi baik itu menggunakan toner, cleansing, peeling dan sebagainya, tergantung waktunya ya. Ya udah sekian dulu untuk video kali ini. Nanti aku review lagi beberapa produk. Kalau misalnya ada yang mau request nih produk apa yang mau direview, boleh ya, bisa langsung japri atau chat aku. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan juga boleh. Thank you semuanya.